Buat abang kakak yang ngerasa capek sama kehidupan ini, cobalah lihat orang yang di bawah gitu. Jangan kebanyakan scroll TikTok, jangan kebanyakan scroll Instagram. Matilah kau, udahlah tak berduit, malas. Si Donald kan namanya, ngomong akan bikin saudara-saudara di Palestina jadi neraka. Ternyata ucapannya balik ke dia lagi. Orang-orang yang hari ini suka jelekkan orang, suka caci maki orang, sadar tak ucapanmu kembali pada dirimu? Maksud saya bilang ke gini ke abang kakak, wala tuti'il kafirina wal munafikina wada' adahum. Da' itu artinya tinggalkan. Istilah Jawanya tuh ngalah, terus ngalih, pindah. Pindah tuh bahasanya hijrah, ganti kawan. Abang kakak ngapain bertahan lama-lama di situ? Nggak usah caci maki kondisi sekitar itu. Kau tinggal check out, bilang aja maaf saya pamit ada urusan. Udah keluar. Sudah baikan tapi tidak balikan. Maksud itu sudah saling memaafkan. Tapi tidak balikan, tidak harus kumpul lagi. Jalan masing-masing aja cukup. Apa kabar? Baik. Sehat kak? Sehat. Tapi untuk rapat dekat sepertinya belum dulu untuk saat ini. Karena kadang-kadang kita ini yang masih lemah ketularan. Kita tidak pengen ngomongkan orang, udah niat. Tahu-tahu kawan mancing-mancing. Kau tahu enggak update terbaru si Anok tuh? Tak nyangka loh si Anok tuh. Aduh aku enggak mau dengar. Jadi gimana akhirnya? Ada kepancing. Wala tuti'il kafirina wal munafikin. Itu yang saya bahas kemarin. Wada' adahum. Konsekuensi meninggalkan adza yu'zi itu bentuknya bisa kata-kata yang tidak enak. Saya biasa ya ngomong keras gitu di SMK itu untuk memerangi ketegasan. Tapi antum boleh cek, pernah tidak saya nunjuk muka orang atau nyebut nama orang lalu bilang, pernah tidak abang kakak selama kita di Munzalan ini, pernah saya mention nama atau sebut nama orang? Jangankan nama, instansi misal gitu. Yang saya jelaskan selalu sifatnya. Kalau ada yang begini, ini setan. Kan gitu kan? Kalau ada yang begini, ini baik, ikuti. Kalau ada yang begini, tinggalkan. Itu yang saya ajarkan di SMK ini. Saya tidak pernah sebut nama, tidak sebut nunjuk ini. Kalaupun sampai sebut nama itu paling contoh-contoh kecil, pulsa ya, nasi goreng Bang Abu. Tapi kalau sampai nembak orang, mention, saya jaga betul. Itu kenapa saya live. Jadi 1 jam ini harus dalam kondisi sadar. Kalau disakiti harus gimana Ustaz? Gak boleh doakan dia dapat balasan dari Allah. Allah tuh mendengar. Allah tahu mana yang hak. Saya pernah bilang kan, salah satu cara saya abang kakak menghibur diri saya ketika ada yang caci maki. Allah tuh mau kasih saya jalan pintas untuk nebus dosa di masa lalu. Paling enak tuh begitu. Itu kalimatnya Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, kata murid-muridnya, ngapa kau dicaci maki tak pernah marah? Kami ini sebagai murid-muridmu tidak terima. Kami tahu keilmuanmu, kami tahu wawasanmu, kepintaranmu, kecerdasanmu, kontribusimu untuk umat. Siang malam kau tak tidur, ya kan, kurang tidur, mikirkan ijtihad umat. Sampai pernah beliau tuh dari sholat isya sampai subuh tuh tidak wudhu lagi. Maksudnya tidak wudhu, wudhunya belum batal. Dari isya sampai subuh tidak batal. Kita jaga maghrib sampai isya ya, kentutnya 200 kali. Wahai imam, kami tidak terima kau dihina-hina, kami tidak terima kau dicaci maki. Apa kata Imam Syafi'i? Allah saja difitnah punya anak. Ini saya dapat kalimat ini waktu 2019 dari Habib Iskandar. Allah saja difitnah punya anak. Nabi Muhammad difitnah tukang tipu. Apalah cuma Syafi'i ini. Tahu kita kehinaan kita banyak. Makanya ini kan baju saya ini, coba tengok. Apa tulisannya? Dosaku miliaran, amalku recehan. Ya Rabb, tolong ampunkan. Tulisan kecilnya nih. Paling penting yang di bawah. Dosa miliaran. Jadi kalau orang caci maki misalnya saya, Ustaz Lukman tuh misalnya gitu ya. Ya saya tinggal sambut, iya benar. Dosa yang kau sebut tuh baru 1. Dosaku masih ada 327 juta sekian ratus ribu gitulah. Kau tak tahu dosaku, kita tak tahu dosa saya. Jadi kalau orang caci maki ya santai kawan, apa? Mudah-mudahan pindah dosanya ke dia kan. Ada enggak yang mau ngambil dosa saya? Banyak loh, ambillah.
Untung nggak triliunan Ustaz. Sengaja memang tulisannya miliaran. Kalau triliunan kan 6,5 tahun nanti. Wada'adhahum itu pilihan kita Bang Kakak. Tinggalkan. Kalau ngerasa memang circle itu nggak bikin kita bertumbuh, nggak bikin kita tambah baik, nggak bikin kita dekat sama Allah, nggak bikin kita ingat sama Allah, tinggalkan. Abang Kakak punya pilihan. You have your own right. Mereka punya hak untuk bicara. Kau pun punya hak untuk tidak mendengarkan. Kata dia. Memang mulutnya tidak sekolah, SE si cangkem elek. Memang mulutnya ditakdirkan Allah jelek terus. Jangankan ini, Allah pun caci makinya. Apa pohon nih besar-besar kayak gini, buahnya kecil. Tuhan kok bikin pohon besar, buahnya kecil. Belum selesai dia ngomong jatuh buah tuh pas di hidung dia. Apa dia bilang? Untung kecil. Coba kalau besar, hancur mukaku. Mulut jelek. Emang tak bisa. Maka mulut lawan tidak bisa ditahan. Coba bilang. Perintah Allah kemarin setelah wala tuti'il kafirina wal munafikina da'adhahum. Tinggalkan, ngalih kata orang Jawa. Pindah. Antum kuat enggak di situ? Kalau enggak kuat pindah, tinggalkan. Cacing yang enggak jelas mana kepala mana ekor, kalau ada panas tuh dia pindah kok. Kau udah tahu lingkungan enggak kondusif, circle toxic, kawan main judi, satu suka riba, yang satu selingkuh berzina, status istri orang, satu lagi selingkuhannya suami orang, bercinta sama teman sekantor, bilangnya perjalanan dinas, rupa bekepet kawan. Kau tahu dan kau diam jak, dosa, ngapa ndak diingatkan? Udah saya ingatkan Ayaman tapi ndak mempan. Kau udah selamat, tapi kalau kau tak pernah mengingatkan, kau nanggung dosanya. Maka situ wada'adhahum. Apa perintah Qur'annya? Wada'adhahum. Nampak tak? 3348 Abang Kakak buka ya. Wada'adhahum. Dan kalimat ini ditutup dengan dilanjutkan dengan kalimat wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Kan ada nih yang ndak kuat nih. Kami kalau mengingatkan malah dimusuhi Yaman. Makanya perintah Qur'annya wada'adhahum. Kau tinggal. Yakin dah rezeki dari Allah tuh, tapi kerja di sini Ayaman gajinya besar. Kau selama pikirnya gaji, ya itu yang cuma kau dapat. Batin tersiksa. Saya salah satu pilihan saya waktu itu dulu ya, keluar kerja tuh dari tempat kerja tuh, saya mau sholat duha aja harus bohong gitu, pura-pura ke toilet terus sholat duha. Saya lagi belajar tuh Abang Kakak, lagi belajar ngelawan diri saya sendiri. Kan saya tidak bisa paksa siapa ya. Yang saya sedih tuh, ini ownernya muslim, tapi kenapa setiap sholat rapat terus. Kalau makan siang dia tepat waktu, giliran sholat dia tunda-tunda. Saya bilang kayaknya tidak benar lah bos kayak gini nih. Jadi saya berpikir kayaknya circle saya tidak benar lah nih. Saya ini udah miskin kan. Lagi belajar tuh, lagi ngelawan diri. 2011 akhir, itu udah detik-detik saya udah mulai gelisah. Kayaknya tidak benar lah nih hidup aku kayak gini nih. Akhirnya saya putuskan check out, keluar. Apa yang terjadi Abang Kakak? Setan tidak berhenti. Dia bilang kau tidak bersyukur. Apa setan bilang? Udah punya kerjaan bagus kok malah keluar. Akhirnya saya jual, mohon maaf ya, jual pembalut, jual pasta gigi, nyari duit 10-20 ringgit, ngisi bensin dulu ngisi perut dulu, ngisi bensin dulu. Buat Abang Kakak yang ngerasa capek sama kehidupan ini, cobalah lihat orang yang di bawah gitu. Jangan kebanyakan scroll TikTok, jangan kebanyakan scroll Instagram. Matilah kau, udahlah tak berduit, malas. Nengoknya ke atas terus. Nengok orang lebih kaya, lebih sukses, mati, mampus. Bukan mati kita mampus. Mampus hatimu, mampus pikiranmu. Turun ke bawah, tengok orang yang tunanetra, tengok orang yang lebih susah, tengok orang yang tidak bisa makan. Turun ke lapangan, udah saya bahas semua kan, syahidan. Kau capek-capek masih bisa ngetik, masih punya tangan. Tuh yang itu tak punya tangan. Kau bilang capek-capek masih bisa ngelihat. Kalau kau letih kau jual lah ginjal kau tuh. 1,5 M ginjal tuh second. Mau jual Pak? Lumayan, nama-nama modal bisnis. Kakak-kakak ada yang mau jual ginjal untuk nama-nama modal? Saya bantu jualkan nanti. Lihatlah ke bawah. Banyak orang lebih susah. Orang-orang yang suka ngeluh tuh pasti sering ngelihat ke atas. Bukan nikmat yang sedikit, syukurnya yang kurang banyak. Jangan dijual Ayaman, tidak ada gantinya, harus banyak-banyak bersyukur. Tadi katanya ada yang capek sama kehidupan jual ginjal ya, untuk nambah modal. Lihat bagaimana orang lain yang hari ini hidupnya lebih susah. Bukan berarti kita mensyukuri ujian dia, bukan. Kita ngelihat gitu, betapa Allah tuh masih tetap kasih kita nikmat. Saya
kalimat tadi tuh Bang Kakak, bukan nikmatnya yang sedikit, syukurnya yang kurang banyak. Itu kan gara-gara saya nengok ke atas terus. Saya pakai Proton Saga waktu itu, kredit ya kan, nyicil 2.000 ringgit kalau berapa enggak salah. Terus saya nengok Alphard terus, nengok Alphard terus, nengok Alphard terus. Jadi jelek sekali Proton Saga saya itu. Padahal itu udah cukup untuk ngelindungin saya dan keluarga supaya enggak kena panas. Tapi enggak ada rasa Proton Saga itu. Karena mata saya nengoknya Alphard.